Pemirsa, puncak arus balik gelombang pertama di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan telah terlewati pada Selasa kemarin. Namun hingga Rabu sore ini volume kendaraan menuju Pulau Jawa terpantau ramai lancar. Suasana di kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan masih didominasi oleh antrean kendaraan pribadi dan bus pada puncak arus balik Lebaran 2026. Meski volume kendaraan meningkat hampir 50% dengan total 10.000 unit lebih, pergerakan di area dermaga tetap terjaga tanpa adanya penumpukan signifikan. Guna menjaga kelancaran arus, pihak ASDP mengoperasikan 43 armada kapal untuk melayani 66 trip penyeberangan. Puncak arus balik gelombang kedua sendiri diprediksi akan terjadi pada akhir pekan nanti. Masyarakat pun diimbau untuk merencanakan perjalanan lebih awal guna menghindari kepadatan di area pelabuhan. Ya, ini masih tentang arus balik juga ya, Anissa. Ini kondisi arus balik Lebaran di ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 70 ini terpantau ramai lancar tanpa kepadatan yang berarti. Ya, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada H+4 Lebaran terlihat ramai lancar di kedua arah. Tercatat sekitar 31.000 kendaraan telah melintas menuju Jakarta hingga Rabu sore. Menyusul kondisi yang kian terkendali usai puncak arus balik, Korlantas Polri resmi menghentikan rekayasa sistem satu arah atau one way dari kilometer 414 hingga kilometer 70. Sementara itu, pemirsa, skema kontraflow masih diberlakukan secara situasional hingga kilometer 47. Pemudik diimbau tetap memastikan kecukupan saldo uang elektronik agar tidak terjadi antrean di gardu tol. Ya, kita akan langsung melihat bagaimana pantauan arus balik di H+4 Lebaran. Ini sudah dari reporter Berita 1 Zulfakar dan juru kamera Wahyu Santiko di Pelabuhan Bakauheni, dan juga ada Aulia Rahman dan juru kamera Rahmat Amunidun di Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan juga ada rekan kami Cesa Andini serta juru kamera Kowel Joseph di Tol Cikatama. Kita akan ke Zul terlebih dahulu. Selamat sore, Zulfakar. Ya Zul, bagaimana nih pantauan arus balik pemudik di Pelabuhan Bakauheni pada saat ini? Apakah ini memang masih ada banyak sekali masyarakat yang akan menyeberang dari Bakauheni menuju ke Anyer? Ya, selamat sore, Rama, Anissa, dan pemirsa Berita 1. Dapat kami sampaikan situasi terkini di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada sore hari ini. Nampak memang volume kendaraan yang ada di Pelabuhan Bakauheni ini nampak masih ramai lancar ya, Rama. Pantauan kami sejak siang, sore hingga pada saat ini juga masih terlihat adanya volume kendaraan yang meningkat. Begitupun kendaraan yang ada di area buffer zone ataupun zona parkir ini masih didominasi oleh kendaraan roda 4 milik pribadi. Begitupun juga adanya bus-bus antar kota yang hendak melakukan penyeberangan dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa pada momen arus balik libur Lebaran pada tahun ini. Adapun memang kami memantau sejak hari kemarin, dan pada hari kemarin ini adalah hari pertama di mana merupakan puncak arus balik gelombang pertama. Jadi setelah lewatnya dari puncak arus balik gelombang pertama ini, kami nampak memang kondisi di pelabuhan juga masih tetap ramai lancar. Adapun untuk melihat situasi terkini di Pelabuhan Bakauheni Lampung, juru kamera Wahyu Santiko akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi antrean mobil pribadi yang tengah menunggu adanya ketersediaan kapal feri di dermaga eksekutif ini ya. Adapun kalau kita berbicara data, Rama, Anissa, dan pemirsa Berita 1, informasi terakhir kami terima dari PT SDP Indonesia Ferry menyampaikan hingga siang hari ini ada sebanyak 43 kapal yang telah dioperasikan untuk menampung ataupun untuk melayani para pengguna jasa ini. Dan tripnya sendiri, realisasinya itu ada 66 trip. Dan untuk jumlah penumpangnya sendiri total ada sebanyak 44.000 orang yang telah melakukan perjalanan hingga siang hari ini melalui Pelabuhan Bakauheni. Begitupun dengan kendaraan, kalau di total dari kendaraan roda 2, roda 4 hingga bus itu tertotalkan ada sebanyak 10.000 lebih. Angka ini naik 48% jika kita bandingkan pada periode yang sama di tahun yang lalu.
Anissa, Rama, dan juga pemirsa Berita Satu. Begitupun terkait dengan kejadian menonjol, situasinya tidak ada ya hingga saat ini. Dan kalau informasi yang kami himpun juga terkait dengan bagaimana pantauan cuaca, informasi dari BMKG melihat bahwa cuaca di sekitar Pelabuhan Bakaheni ini terpantau berawan dan untuk ketinggian gelombang masih di angka 0,7 meter, sehingga ini merupakan kondisi yang normal dan relatif aman untuk melakukan perlayaran bagi kapal peri besar di antara Selat Sunda menuju Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Adapun untuk melihat antisipasi dari terjadinya lonjakan, karena memang diprediksikan puncak arus balik akan terjadi kembali pada gelombang kedua pada hari Sabtu 28 Mei hingga, maksud kami 28 Maret hingga 29 Maret 2026. Rama, Anissa, dan pemirsa Berita Satu. Adapun sejumlah antisipasi, misalnya operasional pelabuhan akan diberlakukan, misalnya seperti adanya penerapan single ticketing yang membuat jadi para calon penumpang ini tidak dapat lagi akan memilih tiket apa untuk melakukan keberangkatan, tidak bisa memilih antara reguler ataupun eksekutif karena semuanya akan disamaratakan menjadi satu tarif saja. Hal ini diharapkan bisa membuat tidak adanya kepadatan yang terjadi hanya di satu titik dermaga saja, sehingga distribusi dari kendaraan ini akan menyebar ke 7 dermaga yang ada di Pelabuhan Bakaheni ini. Rama, Anissa, dan pemirsa Berita Satu. Begitupun juga adanya sistem delaying system ini yang akan diterapkan oleh Polda Lampung. Jadi akan melihat bagaimana jika arus kendaraan begitu melonjak ke Pelabuhan Bakaheni akan dilakukan delaying system di berbagai rest area di sekitar tol Trans Sumatera ini ya. Begitupun juga di sekitar jalan arteri. Harapannya dengannya ada delay system ini kendaraan tidak beramai-ramai mengunjungi Pelabuhan Bakaheni, jadi ada delay system. Begitupun juga rekayasa arus lalu lintas lain yang tentunya akan sesuai dengan diskresi ataupun situasi yang ada di lapangan. Begitu Rama, sejauh ini informasi yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anda. Baik, tidak ada kepadatan ekstrim sejauh ini, masih pada batas wajar ataupun normal. Kita akan bergeser, tahan dulu Zulfakar. Kita selanjutnya ke stasiun Pasar Senen. Di sana sudah ada rekan Aulia bersama dengan juru kamera Rahmat Aminuddin. Aulia, bagaimana pantauan Anda di stasiun Pasar Senen? Apakah ada kendala tertentu pada masa arus balik di hari ini? Ya baik, pemirsa Berita Satu dapat kami laporkan di stasiun Pasar Senen Jakarta, dan memang untuk pada momen arus balik Lebaran 2006 kali ini dari pantauan kami situasi keramaian di stasiun Pasar Senen ini cukup dinamis, di mana memang dari pantauan kami sejak sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi, situasi di stasiun Pasar Senen Jakarta ini terpantau cukup lengang begitu, di mana tidak ada keramaian penumpang dalam skala yang signifikan begitu baik untuk yang keberangkatan maupun juga untuk kedatangan pada momen arus balik Lebaran 2026 kali ini. Hanya saja kembali dari pantauan kami sekarang hingga menjelang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat ini, situasi di pantauan mata kami ini terpantau sudah cukup ramai kembali begitu oleh para penumpang yang hendak baik itu yang hendak berangkat meninggalkan Jakarta melalui stasiun Pasar Senen Jakarta maupun juga yang baru tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta, seperti itu. Dan memang dari pantauan kami juga, meskipun saat ini sejatinya merupakan arus balik Lebaran, kami perhatikan ini masih ada cukup sejumlah masyarakat begitu yang masih mengurus keberangkatan mereka meninggalkan Jakarta melalui stasiun Pasar Senen. Hanya saja memang jumlahnya ini tidak cukup signifikan begitu apabila dibandingkan dengan keramaian pada beberapa hari lalu begitu. Dan memang dari data yang kami peroleh hingga pagi tadi memang sudah ada sekitar lebih dari 50.000 sekian penumpang yang sudah tiba di Jakarta yang tersebar di sejumlah stasiun ketibaan begitu, mulai dari stasiun Pasar Senen, kemudian juga stasiun Jatinegara dan juga stasiun Gambir. Demikian. Ya, Aul, jadi memang pada hampir pukul 4:30 sore ini suasana di stasiun Pasar Senen ini sudah kembali ramai karena akan ada juga banyak kereta yang akan berangkat lagi nih dari stasiun Pasar Senen dan juga yang tiba di stasiun Pasar Senen. Terima kasih atas laporannya, Aul. Tapi tahan dulu, kita akan beralih ke Cesa Andini yang berada di Tol Cikatama. Selamat sore, Cesa.
Cesa, bagaimana nih pantauan arus lalu lintas di Tol Cikatama di arus balik hari ini? Ya, Rama dan juga Anissa, dapat kami informasikan masih pada periode arus balik H+4 Lebaran, tampaknya kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ramai lancar walaupun ada sedikit kepadatan yang terjadi saat bertransaksi di gardu tol. Jika kami dapat mendeskripsikan mungkin ada sekitar 10 mobil atau bahkan lebih, namun antrian kendaraan ini masih dapat kami bilang terus berjalan begitu. Kemudian dapat kami informasikan juga terkait rekayasa lalu lintas yang telah diterapkan sejak hari kemarin. Namun pada saat ini one way nasional sudah diberhentikan begitu oleh pihak kepolisian yang sebelumnya diterapkan dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan kilometer 70 tempat saya melaporkan. Sehingga saat ini yang berlaku adalah one way sepenggal begitu dari kilometer 263 sampai dengan kilometer 70. Kemudian juga ada one way lokal di tol Semarang Solo dari kilometer 425 sampai dengan kilometer 414. Kemudian pemirsa, jika Anda berkendara menuju Jakarta, ini juga masih ada rekayasa lalu lintas kontraflow satu lajur dari kilometer 70 jika pemirsa bisa lihat di belakang saya sampai dengan kilometer 47. Nah, bagi pemirsa juga kami dapat memberikan sedikit tips begitu ya. Adapun jika pemirsa ingin menuju Jalan Layang MBZ, diimbau untuk menggunakan jalur normal karena jika menggunakan jalur kontraflow ini tidak dapat mengakses jalur layang MBZ-nya. Lalu terkait rest area juga ada beberapa sesi penutupan begitu, seperti saat ini rest area di kilometer 52 juga sedang ditutup dikarenakan kapasitasnya sedang penuh. Adapun untuk kilometer 62 ini juga masih terus diberlakukan buka tutup secara situasional berdasarkan diskresi kepolisian. Dan dari Jasa Marga sendiri kami mendapatkan konfirmasi memang puncak arus mudik ini terjadi pada hari kemarin tanggal 24 Maret di mana sudah melonjak, tercatat sebanyak 104 kendaraan yang melintas menuju Jakarta begitu, sehingga ini juga melonjak lebih dari 100%. Adapun terkait puncak arus mudik kemungkinan akan ada gelombang keduanya lagi, namun kami akan terus menantikan update-nya apakah ada peningkatan volume kendaraan yang signifikan, karena Jasa Marga mengatakan walaupun memang ada gelombang kedua, puncak arus mudiknya ini tetap jatuh pada hari kemarin tanggal 24 Maret. Kemudian juga ada beberapa program potongan tarif tol begitu sebesar 30% untuk yang melakukan perjalanan menerus dari gerbang tol Kalikangkung sampai dengan gerbang tol Cikampek Utama yang dimulai dari 26 Maret sampai dengan 27 Maret. Sehingga pemirsa, dikarenakan cuaca juga sedang mendung begitu, mungkin akan turun hujan, diimbau untuk tetap berhati-hati dan memastikan kecukupan saldo uang elektronik. Ramada juga Anissa. Jadi memang di Tol Cikatama ini terjadi keramaian, tapi bukan keramaian ekstrim ya, Cesa dan juga pemirsa, seperti di titik-titik yang sebelumnya dilaporkan, yakni adalah di Stasiun Pasar Senen dan juga Bakauheni. Terima kasih Cesa Andini dan juga juru kamera Joseph Kowel atas update-nya dari gerbang Tol Cikatama. Dan sebelumnya juga ada rekan kami Aulia Rahman dan juga juru kamera Rahmat Aminuddin yang melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, dan Zulfakar dan juru kamera Wahyu Santiko dari Pelabuhan Bakauheni di Lampung. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.